Ia sangat tak percaya bahwa dia bisa tidur dengan kelima suaminya secara berkala. Jika bukan karena sistem mungkin tubuhnya akan remuk sepenuhnya, umpatnya dalam hati. Saat sedang memasak tiba-tiba saja Xian merasa pusing mual. Ia menyadari jika sepertinya ia akan hamil lagi, gerutunya di hati. Tak lama pendeta suku datang dan benar saja bahwa perkiraannya benar, kata pendeta. Usia kandungan sudah berjalan 1,5 minggu. Ia menyarankan putri Xian untuk menjaga kandungan dengan baik. Tetua Bai dan Li Jun sangat bahagia dengan berita itu. Dan langsung menyuruh Hong Feng untuk mengantar Xian istirahat dan tak usah melakukan apa-apa. Hong Feng menggendong Xian lalu berjalan perlahan ke rumahnya di jalan. Xian bertanya di benaknya, anak siapa yang saat ini sedang ia kandung? Jika anak Li Jing pasti mereka akan sangat lucu, tapi semua anakku pasti akan tetap lucukan, gerutunya. Li Jing yang saat itu sedang berburu merasakan aura dari keturunannya pun langsung berlari pulang menemui Xian, ia sangat senang di hati karena akhirnya dia akan menjadi seorang ayah. Seishi yang sedang mencari buah di hutan, berlari saat merasakan aura dari keturunannya. Ia sangat bahagia, tak menyangka bahwa Xian akan hamil lagi dengan begitu cepatnya. Yurong yang sedang mandi di sungai juga merasakan aura keturunannya yang begitu kuat. Bahagia menyelimutinya, tanpa pikir panjang ia berlari menghampiri Xian dengan gila. Di sisi Minggu yang sedang melatih kemampuannya pun ikut merasakan aura keturunannya. Ia tertawa bahagia, tak menyangka bahwa istrinya sangat amat begitu subur. Baru sekali coba langsung jadi, ia berlari dengan tergesa-gesa menghampiri Xian. Xian terkejut dengan kedatangan keempat suaminya yang begitu mendadak, mereka terlihat begitu bahagia. Lalu ia bertanya pada mereka ada kejadian apa hingga membuat mereka begitu bahagia, tanyanya. Li Jing berkata bahwa aku merasakan aura keturunannya kau hamil anakku Xian. Aku sangat berterima padamu, aku akan menjadi ayah yang bagi anak kita nanti. Ketiga suaminya yang lain juga mengatakan yang sama. Xian terdiam, ia tak menyangka bahwa saat ini ia mengandung anak dari keempat suaminya. Ia merasa tak percaya, namun semua itu sudah terjadi, ia pasrah dengan nasibnya. Apapun itu ia juga merasa bahagia karena sudah memberi keempat suaminya anak. Ling, selamat tuan sudah berhasil menyelesaikan misi sampingan. Mendapatkan 1000 poin, dan pil kekuatan. Misi melahirkan dengan selamat akan mendapatkan 100 poin dan pakaian bayi. Xian senang dengan notif sistem itu. Hong Feng yang melihat itu takjub dengan kemampuan reproduksi calon istrinya itu. Tak ada betina yang bisa sepertinya, rata-rata betina akan hamil saat dibuahi maksimal 5 kali. Namun calonnya ini sekali coba sudah langsung jadi, dan itu anak dari keempat suaminya. Di sisi lain ia merasa iri karena hanya dirinya yang belum mempunyai keturunan, gerutunya di hati. Raja Rui yang baru sampai, terkejut dengan berita itu, lalu menghampiri putrinya. Ia menangis kenapa putrinya itu subur sekali, aku tak sanggup melihatnya. Lalu ia memarahi para suami putrinya itu. Xian menenangkan ayahnya bahwa ia bahagia dengan kehamilannya ini, Raja Rui luluh dengan perkataan putrinya itu. Setelah kejadian itu mereka semua menjadi overprotektif pada Xian hingga membuatnya stres. Ia mengatakan bahwa ia baik-baik saja, jangan terlalu overprotektif padaku. Ama besok kan acara besar bagiku, aku ingin membuat hidangan yang sangat istimewa, ucapnya tersenyum manis. Tetua Bai hanya bisa menyetujui permintaan putrinya itu. Apalagi putrinya sedang hamil cucunya, ia tak mau membuatnya stres, itu akan mengganggu kehamilannya. Xian langsung melanjutkan keinginan setelah meminta izin pada ibunya. Ia memerintahkan semua orang dan suaminya untuk membantunya. Di jam 5 pagi, setelah bahan terkumpul, Xian menghancurkan daging dengan kekuatannya. Masukkan tepung dan tambahkan bumbu-bumbu seperti garam, putih telur, bubuk merica, bawang putih halus. Lalu uleni hingga tercampur merata, panaskan air, setelah air panas bentuk adonan, bulat dengan tangan. Sendok adonan bulat lalu campurkan ke dalam air panas, tunggu adonan mengembang ke atas. Lalu tiriskan bakso yang sudah jadi ke wadah yang lain, ulangi cara awal hingga adonan habis. Setelah membuat adonan Xian melanjutkan membuat kuahnya, masukkan tulang sapi. Ke dalam panci, buang busa atau kotoran dari didihan air, agar kuah menjadi bening, rebus terus dengan api kecil. Sambil menunggu kuah, Xian membuat bumbu kuahnya. Goreng bawang merah, bawang putih, dan kemiri hingga layu. Lalu tiriskan bumbu dan hancurkan bumbu hingga halus, lalu tumis bumbu hingga harum. Setelah itu masukkan ke dalam kuah tadi, tambahkan juga pangkal daun bawang dan seledri. Garam dan merica, lalu tuangkan bakso yang sudah jadi ke dalam kuah. Tunggu hingga matang, bakso sapi pun siap dihidangkan.
Setelah selesai memasak, ia memerintahkan para betina lain untuk membantu menyiapkan hidangan. Saat acara dimulai, setelah itu ia pamit untuk bersiap-siap untuk melaksanakan pernikahannya. Pagi yang terik, cuaca yang segar dan tenang, semua orang menunggu kehadiran mempelai wanita. Hong Feng yang sedang duduk di kursi panggung batu alun-alun kota. Ia entah mengapa merasa resah, ia tak sabar melihat calonnya istrinya itu. Setelah menunggu agak lama, Xian akhirnya datang, ia terlihat sangat cantik. Anggun dan elegan dengan gaun merah, dengan sentuhan corak emasnya. Hong Feng melongo menatap Xian, ia tersenyum merasa bahagia lalu menggandeng tangannya. Di lubuk hati ia tahu bahwa ia tak salah memilih istri. Setelah itu ritual pernikahan pun dilaksanakan, dilanjutkan dengan ritual pelantikan tetua baru. Tetua bayi menyerahkan kedudukannya pada putrinya. Lalu Xian menerimanya, lalu pesta berakhir dengan perjamuan hidangan yang Xian buat tadi pagi. Para tamu yang hadir sangat menyukai masakan Xian, mereka terus memujinya. Apalagi kelima suaminya juga sangat menyukainya, mereka makan hingga habis tak tersisa. Hong Feng sangat terkejut dengan rasa masakannya, rasa daging yang lembut. Bercampur dengan rasa gurih, nikmatnya kaldu membuat ia jatuh cinta lagi dengan istrinya itu. Ling, selamat Tuan telah menyelesaikan misi utama dan sampingan. Mendapat seluruh kekuatan dan umur yang panjang, sekarang Tuan bisa minta satu permintaan apapun. Xian bahagia sekali mendengarnya, namun ia merasa belum saatnya. Untuk meminta permintaan yang berharga itu, saat ini ia hanya ingin fokus ke dirinya dan keluarganya saja. 2 bulan telah berlalu, Xian berhasil melahirkan 4 telur besar dan 4 bayi dengan selamat. Bayi pertama laki-laki, bertelinga rubah biru muda, berambut bergelombang putih. Ia memiliki pupil mata emas dengan tanda lahir di dadanya. Bayi kedua anak perempuan, bertelinga rubah putih dengan rambut biru muda. Ia memiliki pupil mata hijau muda yang anggun, ia juga memiliki tanda lahir di dadanya. Dilihat dari dekat, kedua bayi itu adalah Xian dengan Li Jing, ia sangat bahagia karena anaknya terlahir selamat. Lalu menggendong mereka berdua di tangannya dan berterima kasih kepada istrinya. Karena telah memberikannya anak yang imut dan kuat, apalagi anak cantik ini mirip denganmu, ucapnya tersenyum. Li Jing memberikan nama Wei Xianlu untuk anak laki-lakinya. Dan putrinya ia memberikan nama Hu Luoling. Anak ketiga berupa telur besar putih dengan sentuhan corak warna biru emas. Anak keempat telur besar Tosca dengan sentuhan corak warna putih emas. Dari wujudnya dipasti bahwa mereka berdua adalah anak dari Yurong. Yurong sangat bahagia, lalu menangis karena terharu melihat perjuangan istrinya itu. Ia merasakan bahwa kedua anaknya laki-laki dan memberikan nama Hao Lutian dan Hu Tianyu. Anak kelima berupa telur besar biru muda dengan sentuhan corak warna coklat emas. Anak keenam telur besar coklat dengan sentuhan corak warna biru muda dan putih. Seishi tak menyangka bahwa dia akan mempunyai anak dari betina yang dulu ia benci. Lalu memberikan mereka nama Qiang Shihui dan Qiang Zongtang. Anak ketujuh berupa bayi laki-laki berambut biru muda telinga harimau. Ia memiliki pupil mata emas yang jernih. Anak kedelapan juga berupa bayi laki-laki berambut emas bergelombang, telinga rubah putih. Memiliki mata emas tua. Minggu sangat terharu dengan kelahiran anaknya itu, lalu ia menamai mereka dengan Xiong Minghu dan Xiong Jianghu. Ia tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada istrinya. Hong Feng sangat iri melihat mereka bersama anak-anak mereka. Ia juga bermimpi untuk mempunyai anak dengan Xian. Long Zi dan Long Hei sangat senang melihat adik-adiknya, mereka berdua berjanji untuk melindungi ibu dan para adiknya dengan baik. Xian tersenyum bahagia, ia tak menyangka bahwa kehidupan di sini sangat bahagia. 2 minggu telah berlalu, keempat telur besar itu telah menetas. Setelah itu Xian mengatakan bahwa Hong Feng mendapatkan jatah tidur malam ini. Malam yang begitu panas membuat Xian terlena. Karena tatapan mata Hong Feng dan tangan yang menyentuh titik kelemahannya. Hong Feng menatap penuh gairah, sambil tersenyum tipis, ia berkata akan memulainya dengan pelan. Ia tak menyangka melakukan itu dengan istrinya begitu syahdu. Xian tersipu malu, ia tak menyangka bahwa pria kuat ini ternyata begitu lembut. Tak lama Xian hamil lagi dan melahirkan kedua telur besar. Satu berwarna merah dengan sentuhan corak warna biru muda dan emas. Satu telurnya berwarna biru muda dengan sentuhan corak warna merah dan emas. Hong Feng sangat bahagia, akhirnya ia mempunyai anak yang ia idam-idamkan. Lalu menamai mereka dengan Jun Feng Xian dan Jun Feng Hu. 1 bulan telah berlalu, Xian melihat anak-anaknya sangat bahagia, tak menyangka jika ia akan mendapatnya ini setelah hampir saja membuatnya mati. Tak terasa 3 tahun telah berlalu, anak-anaknya sekarang sudah besar.
Mereka sangat tampan, tak kalah dari para ayahnya. Mereka juga memiliki gen yang beragam, gen dari Ku dan gen dari para ayahnya terpadu beriringan. Ia tak menyangka jika ia sekarang memiliki 12 anak kembar. Mereka sangat kuat dan saling menyayangi satu sama lain. Suku yang ia pimpin juga sudah sangat maju, ibu dan ayahnya memutuskan untuk tinggal di sini bersama keluarga Xian-Xian. Li Jun kakaknya itu juga sudah menikah dan mempunyai anak yang tampan. Ia sangat bahagia dan puas, tak menyangka berhasil melewati misi yang hampir mustahil baginya, namun merenungi saat perang kemarin terjadi. Tak mau kehilangan keluarganya di dunia yang kejam ini. Setelah semua itu Xian-Xian akhirnya meminta permintaan ke Napa Sistem. Permintaannya adalah membuat ia dan keluarganya bahagia. Dan mampu bertahan di dunia yang kejam ini jika bisa. Ia ingin keturunannya mendapatkan sistem untuk membantu mereka, sepertinya yang dibantu oleh sistem. Ling-ling, permintaan Tuan akan saya kabulkan. Proses akan berlangsung selama 1 tahun, harap Tuan sabar menunggu. Tamat.